Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ari Wibowo. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara bisnis dengan seorang pengusaha sukses, pengusaha muda yang baru berusia 22 tahun yang sekarang sedang merintis usaha namanya Baba Simit. Sebelumnya saya akan melakukan beliau adalah namanya Ramdhani Murdiana dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya tanyakan langsung kepada pengusaha muda. Baik, Bang Dani, ya, bisa dijelaskan bagaimana usaha Baba Simit ini mulai berlangsung, sejak kapan, dan seperti apa sih sebenarnya Baba Simit itu? Baba Simit itu didirikan pada tahun lalu. Itu bermula awalnya ketika saya pergi ke Turki, saya melihat roti khas Turki yang namanya simit. Dan begitu pula di tahun selanjutnya ada kontes PMW. Alhamdulillah di kontes PMW itu kita memunculkan ide simit, tapi dengan bumbu-bumbu ala Indonesia, makanya disebut dengan Baba Simit kayak gitu. Oh, Baba Simit itu jadi berupa makanan atau apa itu? Makanan roti khas Turki yang kita modifikasi menjadi khas Indonesia. Jadi ada khas Turki dan Indonesia, kita gabungkan di situ di Baba Simit. Jadi yang membuat ciri khas itu adalah perpaduan budaya dan negara dan benua Eurasia. Dapat idenya tuh dari Turki ya? Dari Turki langsung. Terus kemudian pernah menang di PMB juga ya? Alhamdulillah pernah menang dan didanai sekitar 9.500.000. Oh, luar biasa, 9 Jadi juta dana ya? tertinggi ya. Terus dari dana 9 juta itu berapa persenkah keuntungan yang dapat omsetnya per bulannya, per harinya, atau seperti apa gitu? Alhamdulillah di satu bulan rutin Ya. omset kira-kira mencapai 1 sampai 2 juta. Karena ini masih awal-awal sekali dan rencananya di bulan depan kita akan membuat packaging seperti roti O dan membuka outlet di bulan ke-6 mungkin. Sekarang lagi diusahakan. Keunggulan dari Baba Simit dibanding roti-roti lain yang ada di pasaran seperti apa? Baba Simit itu punya khas Turki yang disajikan dengan chai atau minuman teh khas Turki juga, dan disantap dengan coklat. Jadi ketika Anda merasakan Baba Simit dan chai-nya, Anda akan merasakan sensasi Turki di sana. Sensasi Turki gitu ya. Oke, selama rentang waktu berjalan nih, kurang lebih kan ada sekitar 2 atau 3 bulan lah berjalan ya, Iya. usaha ini. Hambatan apa yang sudah dialamin oleh Baba Simit seperti itu? Sampai saat ini sih kita masih masalah dengan packaging kita, karena packaging kita itu menggabungkan kan dua budaya antara Turki dan Indonesianya. Kita nggak boleh menghilangkan salah satu budayanya, makanya insya Allah bulan ini kita akan launching packaging yang akan membumingkan media kuliner Indonesia. Yang mirip roti O gitu ya? Ya, tapi akan lebih karena ini gabungan dari dua benua. Pasti akan kita tunggu gitu ya. Siap. Terus kalau dari kekuatan sendiri, kekuatan dari usaha ini apa selain dari khas Turki, khas Indonesia, terus kemudian di packaging, kekuatan yang istilahnya bisa bertahan di pasaran untuk continue terus itu apa kira-kira? Ini kita akan memunculkan suatu inovasi dan ciri khas roti Turki, yaitu di atasnya berupa wijen, dan itu tidak akan pernah hilang sampai insya Allah sampai outlet kita ada di Indonesia. Berbicara masalah peluang pasar gitu kan, seberapa besar sih peluang pasarnya Baba Simit ini di pasaran Indonesia gitu untuk khas budaya Turki, khas Indonesia gitu? Apakah berpeluang besar atau seperti apa? Insya Allah karena pepatah waktu itu bilang, ketika sinetron atau sebuah budaya masuk ke suatu negara, apapun yang dia jual di negara itu insya Allah akan laku. Seperti misalkan kita saat ini tahu banyak sinetron Turki, banyak artis-artis Turki yang di Indonesia. Makanya ketika kita launching Baba Simit, insya Allah orang-orang Turki maupun para penggemar orang-orang Turki maupun makanan Turki akan datang ke kita kayak gitu. Jadi launching Baba Simit ini mumpung ada budaya Turki yang masuk, ya, itu bersama gitu. Bersama. Kalau melihat persaingan di luar, kira ancaman apa yang terbesar untuk si Baba Simit ini? Mungkin ancamannya ketika ada roti-roti Turki maupun roti khas Indonesia itu tidak sama dengan lidahnya. Misalkan kita kan tawar aslinya, namun nanti insya Allah bulan ke depan kita akan munculkan roti simit rasa abon supaya sesuai lidah orang Indonesia kan, atau kalau tidak roti khas Turki, roti simit yang merupakan yang menciptakan rasa rendang atau kayak gitu. Pokoknya dicocokkan dengan lidah orang Indonesia.
Bang Dani, kalau misalkan berbicara masalah tadi kan kita modal sudah, terus kemudian ancaman juga sudah. Kira-kira nanti kedepannya Baba Simit ini mau dijadikan seperti apa ini oleh Bang Dani sendiri? Maunya seperti apa kedepannya? Insya Allah kedepannya ya kita akan buka di setiap kota itu minimal ada 3 outlet kita, dan kita akan targetkan ke kedutaan Turki yang ada di Indonesia untuk senantiasa mendukung kita. Lalu kita akan mengumpulkan komunitas-komunitas yang mencintai Turki atau mencintai sinetron Turki atau budaya Turki, Ya. dan kita akan launching juga di sana Masya Allah. dengan dukungan dari. Ini terakhir nih, ada pesan-pesan nggak buat para pemuda-pemuda bangsa supaya mereka bisa bangkit di usia yang masih muda gitu? Pemuda-pemuda bangsa, saya berpesan, meskipun kita miskin, tapi kita bukan si bodoh yang pemalas. Karena itulah jiwa pengusaha. Terus semangat, pantang mundur. Super sekali, terima kasih Bang Dani. Demikianlah wawancara saya dengan pengusaha muda Ramdhani Muriana di Fakultas Ekonomi Angkatan 2012. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.